Shalom semuanya, selamat datang di SIF House of Restoration. Bagaimana kabarnya guys? David harap semua dalam kondisi sehat. Yuk mari kita benar-benar siapkan hati kita. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Oke, come on. Mari kita beri tangan di atas kepala kita. David kita bangkit berdiri yuk guys. Kami katakan Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. kami katakan Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Lebih semangat lagi buat Tuhan kita. Thank you Jesus. Katakan Tuhanku. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Yeah. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan Yesus. Yang luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi serukan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Namun Serukan namanya, Yesus Tuhan. terima kasih Tuhan. Segala kuasa tunduk dalam nama. Lebih semangat lagi buat Tuhan kita. Here we go. Dia luar biasa, Thank you Jesus. mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Terima kasih Tuhan. Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus. Yesus nama di atas segala nama. Thank you Jesus. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Oke, silakan duduk. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, ini hidup kami, Tuhan, ini hati kami.
Bapa, ajarkan kami Tuhan untuk selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Ajarkan kami semua Tuhan untuk mau menyerahkan seluruh hidup kami untuk Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika sampai hari ini Tuhan kami masih egois Tuhan, kami masih memiliki agenda pribadi Bapa. Tuhan, berikan pertolongan-Mu Tuhan melalui Roh Kudus juga Tuhan, selalu mengingatkan kami Tuhan. Karena kami Tuhan mau menjadi bejana-Mu Tuhan, kami mau sempurna seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita benar-benar menyiapkan hati kita, memberikan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Kami mau seperti-Mu Tuhan, kami mau seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami katakan Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan ku seru-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku halal dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Aku pas turun kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. ini hidup kami Bapa. Sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kami mau seperti-Mu Bapa. Kami katakan Bagaikan bejana siap dibentuk,
Jemaat DSF kami katakan, Ku mau seperti-Mu, Yesus. dari hati kalian katakan, Sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. sekali lagi kami katakan, Ku mau seperti-Mu, Yesus. terima kasih Tuhan. Sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi kami katakan, Ku mau seperti-Mu, Yesus. disempurnakan sesuai rancangan Engkau. Dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Terima kasih. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, apa kabar? Shalom semuanya, selamat pagi saya ucapkan kepada kita dimanapun kita berada, saudaraku berada. Pagi hari yang luar biasa ini, kita beriman pagi hari ini cerah, amin, amin, puji Tuhan. Saudara, saya mengajak kita untuk terus bercermin. Kalau minggu yang lalu hambanya Saudari Michelle menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang roh, bagaimana roh itu merupakan God's conscious, yaitu roh itu merupakan satu kemampuan atau kesadaran manusia untuk bisa mengenali Allah, mengenal Allah yang adalah roh, saudara. Jadi karena Allah adalah roh, Allah tidak terlihat, maka fisik kita tidak mampu mengenalinya. Bagaimana kita mengenalinya? Maka roh itulah yang mampu mengenali Allah, mampu memberikan dorongan untuk bersekutu dengan Allah. Dan kalau roh manusia itu mati, roh manusia itu lumpuh, maka apa akibatnya? Akibatnya manusia akan dikuasai atau tidak mampu mengenali Allah, tidak merasa perlu adanya Allah dan lain sebagainya. Hal-hal yang berhubungan dengan perkara-perkara rohani itu menjadi tidak masuk akal karena rohnya itu mati. Nah, saudara, yang berikutnya kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan tentang jiwa sebagai self-conscious. Jiwa merupakan kesadaran diri manusia, kesadaran terhadap diri manusia itu sendiri. Dan mari kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan ini. Mengapa saya mengajak kita untuk belajar bercermin, melihat dari perspektif jiwa, roh sebelumnya, supaya kita mengerti kalau kita bercermin kepada firman Tuhan, maka kita harus tahu apa yang kita perlu perbaiki, saudara-saudaraku. Jadi misalnya ketika saudara membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, maka kita tahu bahwa mana yang terlebih dahulu kita bangkitkan, kita perbaiki. Nah, saudaraku, manusia terdiri dari 3 elemen ini atau 3 unsur elemen ini, ya, yaitu roh, jiwa, dan
tubuh, saudaraku. Kalau roh itu adalah bagian dari manusia yang bisa kontak dan berhubungan dengan dunia roh. Bagian manusia yang bisa bersekutu, bersatu, dan mengenal Allah. Lalu jiwa adalah bagian manusia yang bisa kontak dan berhubungan dengan dunia emosional, dunia mental, pikiran, kehendak, dan perasaan manusia itu sendiri. Sementara tubuh adalah bagian manusia yang bisa kontak di dalam physical realm atau di dalam dunia fisik. Bagian luar dari diri manusia seperti sebuah gedung, rumah begitu ya, yang ditempati oleh manusia, maka tubuh ini adalah rumah dari jiwa dan roh, saudara-saudara. Jadi ini rumah, tubuh kita ini adalah rumah. Dan saudara perhatikan bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika bagian ini kena dampak dari dosa, saudaraku. Nah, saya mengartikan arti dari kematian itu apa, saudara? Ketika manusia jatuh dalam dosa, terjadilah kematian. Kematian itu apa di sini? Saudara, kematian secara sederhana itu berarti keterpisahan. Arti kematian itu keterpisahan. Secara yang pertama, apabila seseorang mengalami kematian rohani, maka mengalami keterpisahan rohnya itu terpisah dari hadirat Allah. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia mengalami kematian rohani karena rohnya itu terpisah dari Allah, sebab dosa membuat manusia menjadi najis, menjadi kotor, sehingga Allah tidak mau bergaul dengan manusia. Allah terpisah dari manusia. Roh manusia itu terpisah dari hadirat Allah, terputus hubungannya dengan Allah. Demikian juga saudara, ketika seseorang mengalami mati secara fisik, jasmani, apa yang terjadi? Yang terjadi ketika manusia mati karena sakit, karena kecelakaan, karena macam-macam, maka saudara, yang terjadi adalah keterpisahan antara tubuhnya, fisiknya, dengan jiwa dan roh. Jadi secara sederhana, apa sih arti kematian? Kematian adalah keterpisahan. Itu artinya. Tergantung terpisah dari apa, saudara-saudara. Nah, saudara, kembali ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka terjadi kematian rohani. Manusia terpisah rohnya dari Allah. Dan dampaknya secara rohani itu terjadi. Roh manusia terpisah. Lalu jiwanya bagaimana? Jiwa manusia, maka pikiran, perasaan, kehendak manusia itu kemudian rusak. Pikiran manusia menjadi, kalau saudara membaca Kejadian pasal 3, maka kita akan melihat bagaimana pikiran manusia menjadi berpikir yang buruk tentang Allah. Laki-laki mengatakan, perempuan yang kau ciptakan ini, dia menyalahkan Allah tentang perempuan yang diciptakan oleh Allah. Yang sebelumnya dalam pasal 2 ada mengatakan bahwa inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Sebuah penyambutan, acceptance yang luar biasa. Tetapi karena dosa lalu terjadi rejection, terjadi penolakan. Nah, saudaraku, kemudian secara fisik akhirnya karena jiwa manusia itu pikirannya, kemudian kehendaknya ingin menjauh dari Allah, dan perasaannya itu dipenuhi oleh rasa malu, rasa bersalah, maka kemudian fisiknya, secara fisik, kemudian manusia menjauh, bersembunyi dari Allah. Jadi saudaraku, ketika manusia jatuh di dalam dosa atau manusia dikuasai oleh dosa, maka itu pasti ada efek
secara menyeluruh, yaitu roh, jiwa, dan tubuhnya. Saudara tidak bisa hanya memperbaiki tubuh saja, memberi dia makan, lalu saudara, bagaimana kenapa ketika kita melakukan namanya aksi misi. Misi itu apa sebenarnya? Misi, saudara, kalau di dalam Alkitab, misi adalah pergilah dan jadikanlah segala bangsa muridku, saudara-saudara. Jadi misi itu bukan hanya sekedar tujuan kita melakukan kegiatan sosial secara fisik, itu hanyalah pintu supaya terjadi keterbukaan fisiknya, terjadi keterbukaan. Misalnya seseorang yang lapar, lalu saudara kita beri dia makan supaya fisiknya itu terlayani terlebih dahulu. Yang paling mudah memang melayani fisik, saudara-saudara. Melayani fisik karena kebutuhan fisik itu tidak berpakaian atau tidak lapar, sakit, maka fisik itu mudah. Dan fisik dalam pelayanan Yesus itu menjadi sarana ketika orang disembuhkan, orang lapar, kemudian Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 2 ekor ikan 5 ketul roti. Fisiknya dipenuhi, dijawab kebutuhan fisik. Tetapi Yesus tidak berhenti di situ saja. Yesus kemudian melayani jiwanya, pikiran, perasaan, kehendaknya, sampai Yesus kemudian memberikan tantangan untuk mereka mau menerima dia, mereka mau welcome dia. Nah, dengan demikian saudara bisa melihat kemudian roh mereka mengalami perubahan. Jadi saudara-saudara, 3 hal ini yang kita miliki itu dilayani oleh Allah. Saudara, saya membaca di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara perhatikan di sini bahwa tubuh kita ini adalah bait, tubuh kita ini adalah rumah. Rumah siapa? Rumah Roh Allah, rumah Roh Kudus. Dan dikatakan kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Perhatikan kata kamu. Apa arti kata kamu? Kamu ini berbicara tentang tubuh, jiwa, dan rohnya. Secara menyeluruh, secara utuh. Kamu itu adalah identitas kita secara menyeluruh, manusia sebagai manusia. Dan menarik, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tubuh kita menjadi sarana dari roh untuk kemudian mengerjakan, mempengaruhi, menguasai dari roh yang kemudian dikuasai oleh Roh Kudus, roh yang dipenuhi oleh Roh Kudus, lalu kemudian menguasai pikiran, perasaan, dan kehendak kita, supaya oleh pikiran, perasaan, kehendak kita, tubuh ini kemudian memuliakan Tuhan. Tubuh ini memuliakan Tuhan. Sehingga saudara-saudara, kita belajar di sini bagaimana semua ini saling berhubungan. Bagaimana proses pemuliaan, memuliakan Allah itu bisa terjadi. Kalau kita lihat urutannya, maka yang pertama, roh itu harus dilahirkan kembali. Harus mengalami kelahiran kembali. Yohanes pasal 3 ayat 3-5 dikatakan, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kembali kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan, perhatikan ini, dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dilahirkan kembali. Nikodemus bertanya, Yesus mengatakan ketika Nikodemus bertanya, bagaimana saya bisa masuk kerajaan Allah? Yesus menjawab, kamu bisa masuk kerajaan Allah kalau kamu dilahirkan kembali. Lalu Nikodemus bertanya lagi, loh, bagaimana mungkin saya dilahirkan kembali? Apakah saya harus masuk ke rahim ibu saya lagi? Jelas tidak mungkin, saudara-saudara. Yesus mengatakan,
engkau harus dilahirkan dari air dan roh. Maka kamu akan bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Air dan roh. Air artinya apa, saudara-saudaraku? Kalau kita membaca sebelumnya, maka kita tahu bahwa Yesus bertemu dengan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis yang melayani membaptis orang sebagai tanda pertobatan. Jadi air bukan berarti baptisan itu sendiri. Baptisan adalah tanda pertobatan. Jadi kata air itu berarti apa? Pertobatan, saudara-saudara. Dan roh. Jadi kelahiran kembali itu terjadi ketika saudara dan saya bertobat, mengakui, menyesali dosa kita, dan menerima Kristus sebagai juru selamat yang menebus dosa kita. Karena kita pada dasarnya tidak bisa menebus dosa kita sendiri, tidak bisa dengan kebaikan kita itu menghapus dosa kita sendiri. Kebaikan kita itu dikatakan seperti kain gombal, tidak ada artinya, saudara-saudara, karena motivasi dari kebaikan kita itu adalah sebenarnya keuntungan. Kita mau cari untung, saudara-saudara. Dan saudara perhatikan di sini bahwa air dan roh bicara bahwa kita dilahirkan kembali melalui pertobatan. Ketika engkau bertobat, menyesali dosa, dan kemudian mengakui dosa, dan kemudian mau hidupnya kita serahkan kepada Tuhan untuk hidup baru, saudara-saudara, maka kita mengalami kelahiran baru. Nah, itu pertobatan. Kata firman Tuhan, dan roh. Lalu kita kemudian di pertobatan kita itu kemudian kita menerima meterai Roh Kudus. Roh Kudus dimeteraikan menjadi meterai. Seperti kalau saudara meterai itu ya, kalau zaman dulu seorang raja atau petinggi itu mempunyai cincin yang bisa menjadi meterai. Cincin itu dicapkan di sebuah tanah liat, yang kemudian tanah liat itu mengering, maka cincin itu menjadi meterai, tanda bahwa misalnya rumah ini menjadi milik raja tersebut. Demikian juga Roh Kudus, ketika saudara dan saya bertobat, Roh Kudus dimeteraikan dalam hati kita, dalam hidup kita. Dan kemudian kita lahir kembali, ada sesuatu yang baru, ada kerinduan untuk kita mencari Allah, ada kerinduan untuk kita mencari, merindukan Allah. Lalu yang berikutnya, jiwa kita diperbarui. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan tubuh. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara perhatikan bahwa roh mendorong kita. Karena kalau saudara membaca pasal 11 itu bicara tentang Paulus menggambarkan pengenalan akan Allah, pengenalan akan kasih karunia Allah. Roh kita menyadari kasih karunia Allah. Roh kita menyadari, saudara-saudara, betapa kita tidak bisa, atau kita menyadari keberdosaan kita, kejahatan kita, dan kasih karunia anugerah Allah itu begitu besar. Dan kesadaran itu mendorong, roh itu mendorong, mempengaruhi jiwa kita. Roh itu mempengaruhi jiwa kita, karena dikatakan pembaharuan akal budi, mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi perasaan kita, dan mempengaruhi kehendak kita untuk mempersembahkan tubuh ini. Sehingga ketika kita mempersembahkan tubuh, saudara kan melayani. Ketika saudara mempersembahkan tubuh itu, saudara melayani keluargamu seperti engkau memberikannya untuk Tuhan. Saudara melakukan, engkau studi, engkau melakukan pekerjaan itu engkau lakukan untuk Tuhan. Kan tubuh kita yang bekerja. Tetapi tubuh kita tidak mungkin kalau jiwa kita bermasalah atau jiwa kita rusak, tubuh tidak bekerja dengan baik. Ya. Kalau pikiran, perasaan, dan kehendak kita
Dan saudara-saudara, pikiran perasaan yang dikuasai oleh Roh Kudus itu mendorong tubuh ini untuk dipersembahkan. Dan ketika kita mempersembahkan, dalam proses mempersembahkan itu, kadang-kadang kita senang, kadang-kadang kita mengalami kesulitan, up and down. Tetapi kita terus dengan berketetapan hati, pikiran, perasaan kita, kehendak kita belajar untuk memberikannya kepada Tuhan, maka jiwa, pikiran, perasaan kita yang tadinya kalau melayani, menunggu didorong, menunggu dipuji, kita seperti menerima sesuatu yang menyenangkan jiwa kita, tetapi ternyata tidak selalu begitu. Dan pada waktu kita kecewa, pada waktu kita tidak seperti itu, kita gesekan dengan orang lain, jiwamu sedang dibentuk. Dan kalau engkau membiarkan diri dalam kondisi seperti itu, kemudian malah jauh dari Tuhan, rohmu pasti jadi lemah. Roh kita makin lemah. Dan ketika roh kita makin lemah, maka jiwa kita akan lebih banyak dipengaruhi oleh fisik kita. Perasaan kita makin terluka, pikiran kita makin gak karuan, dan akhirnya mempengaruhi kehendak kita untuk kita males, untuk kita tidak mau. Mengapa? Karena yang terjadi, roh kita tidak berdaya, saudara-saudara. Roh kita lemah. Sekalipun engkau mengalami kelahiran baru, tapi kalau Roh Kudus yang di dalam diri kita itu kita tidak memberikan kesempatan untuk kemudian menguasai hidup kita, maka sekalipun kita pernah lahir baru, kita kemudian akan lost. Jiwa kita tidak akan mengalami pembaruan akal budi karena kita tidak mau mempersembahkan hidup ini lagi, tubuh ini lagi. Jadi saudara-saudara, dan tubuh kita itu menjadi senjata kebenaran. Ketika kita lahir kembali, maka tubuh kita menjadi senjata kebenaran. Roma 6 ayat 19 saja. Aku mengatakan ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Perhatikan. Ada hubungan antara roh, jiwa, dan kemudian tubuh kita. Saudara, kalau saudara menjadi orang Kristen, saudara mengalami kelahiran baru, lalu kemudian saudara-saudara engkau bertumbuh, tidak mungkin orang yang bertumbuh lalu tidak mau melayani, tidak mau memberikan tubuhnya. Maka itu perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena tubuh itu menjadi arena, tubuh itu menjadi manifestasi dari apa yang dikerjakan Tuhan. Roh Kudus yang menguasai roh kita, lalu kemudian mempengaruhi jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita. Pikiran kita mulai memikirkan tentang bagaimana menyenangkan Tuhan, perasaan kita mulai memikirkan bagaimana kalau kita membuat Tuhan menjadi bersedih, membuat Tuhan berduka. Lalu akhirnya menuntun kehendak kita untuk kita tidak menyerah, untuk kita belajar memberi yang terbaik. Saudara-saudara, sekalipun secara fisik itu menyakitkan, secara fisik itu kita mengalami kelemahan, tetapi Roh Kudus itu akan menolong saudara-saudara untuk tetap membuat jiwamu kuat, sehingga jiwa ini mendorong tubuh ini kemudian untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara, nah saya akan mengajak saudara-saudara untuk memperhatikan apa yang Yesus katakan ketika Yesus memberitahu bahwa dia akan menderita dan kemudian akan dibunuh. Saya akan bacakan dalam Matius pasal 16 ayat 21 sampai 26 dikatakan, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus memberitahukan kepada para muridnya. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan itu. Hal itu sekali-kali takkan
akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Tidak ada yang bisa diberikan untuk menggantikan nyawanya." Saudara hanya punya satu nyawa. Kita semua punya satu nyawa. Nyawa ini juga dalam bahasa yang lain adalah jiwa sebenarnya. Dan saudara perhatikan di sini, antara ayat 24 dan 25 itu digunakan secara bergantian. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Perhatikan di sini. Dan memikul salibnya dan mengikut aku. Lalu kemudian ayat 25, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya. Jadi perhatikan di sini kata dirinya, salibnya, nyawanya ini dipakai dalam pengertian yang paralel, berhubungan begitu. Maksudnya apa sih? Maksudnya kata dirinya itu berarti menyangkal nyawanya, menyangkal jiwanya, saudara-saudara. Nah, saya menemukan dua kebenaran dari ayat-ayat firman Tuhan. Yang pertama, situasi keadaan di sekitar kita itu mempengaruhi jiwa kita. Yesus memberitahukan tentang apa yang akan terjadi dengan dirinya. Dia akan menderita, dia akan dibunuh, dan dia akan dibangkitkan kembali. Tetapi saudara-saudara, murid-murid tidak terlalu paham apa itu kebangkitan kembali. Karena mereka pernah melihat Lazarus yang dibangkitkan, tetapi mereka tidak bisa memahami dibangkitkan. Tidak terlalu membuat mereka excited. Yang mempengaruhi mereka adalah guru mereka akan menderita dan akan dibunuh. Itulah yang mempengaruhi. Betapa seringkali saudara-saudara, seringkali kita begitu fokus kepada kabar-kabar yang menakutkan, kabar-kabar yang membuat hati kita khawatir, kabar-kabar yang membuat kita menjadi kebingungan, menjadi tidak merasa tidak pasti, masa depan menjadi suram bagi kita. Sekalipun Tuhan berjanji bahwa Dia menyertai kita, tetapi bagi kita penyertaan Tuhan itu sekali lagi sulit untuk masuk akal kita dibandingkan keadaan sekitar yang membuat kita menjadi takut, khawatir, dan bahkan kita merasa tidak berdaya. Situasi keadaan sekitar kita, manusia itu punya kecenderungan untuk memperhatikan hal-hal itu. Hal-hal yang negatif, saudara-saudara. Berita bahwa Yesus akan menderita, dibunuh, itu mempengaruhi jiwa para muridnya. Pikiran mereka tidak bisa terima itu, dan perasaan mereka menjadi galau, menjadi sedih. Bahkan kemudian Petrus oleh karena perasaannya mendorong dia untuk berkata-kata, menuntun kehendaknya untuk menarik Yesus dan mengatakan, kiranya itu jangan terjadi kepadamu. Saudara, situasi keadaan di sekitar kita itu mempengaruhi jiwa kita, mempengaruhi pikiranmu, mempengaruhi perasaanmu, dan pada akhirnya mempengaruhi kehendakmu. Apa yang engkau ingin lakukan. Dan saudara-saudara, bukan hanya situasi, Yesus sedang berbicara situasi yang akan datang. Informasi yang kita terima, baik informasi melalui telinga kita, mata kita, atau melalui panca indera kita, sentuhan, pengecap, semuanya, saudara-saudara, maka berita-berita yang kita dengar itu mempengaruhi jiwa kita. Reaksi jiwa akan menentukan tindakan kita. Reaksi jiwa, saudara-saudara, kadang-kadang ada berita-berita yang tidak menyenangkan, yang tidak baik, itu pasti mempengaruhi perasaan, mempengaruhi pikiran kita, dan mempengaruhi kehendak kita.
Dan saudara-saudara, kalau kemudian ternyata kemudian Petrus mulai memfokuskan pada rasa aman. Waduh, kalau saya kehilangan guru seperti Yesus ini, Rabi yang luar biasa ini, maka bagaimana dengan hidup saya? Dia mulai memikirkan kenyamanan daging yang dia pernah alami, dia pernah kecap, saudara-saudara. Sehingga kemudian Yesus menegur dia, kamu memikirkan perkara-perkara yang dipikirkan oleh manusia, bukan perkara-perkara yang dipikirkan oleh Allah. Begitu kita fokus kepada perkara-perkara daging, perkara-perkara dunia ini, maka jiwa kita itu akan dipengaruhi olehnya, saudara-saudara. Itulah yang terjadi, faktanya itu. Jadi jiwa itu seperti satu medan pikiran, perasaan, kehendak kita. Itu seperti medan perebutan antara roh dan daging kita. Daging ini berhubungan dengan dunia-dunia fisik ini, saudara-saudara. Let's say, berikan contoh. Kalau kita sudah terbiasa beribadah di gereja yang nyaman, ber-AC dan lain sebagainya, fisik kita terbiasa, hidup kita terbiasa, fisik kita terbiasa dengan fasilitas itu. Maka jiwa kita itu merasa nyaman dengan standar seperti itu. Betul kan? Sehingga kita kemudian dengan musik dan semua yang luar biasa, maka jiwa kita itu merasa disenangkan. Pertanyaannya, saudara-saudara, di dalam sebuah ibadah, kalau fokusnya hanya menyenangkan jiwa dari para jemaat dan bukan menyenangkan Tuhan, apa yang terjadi? Yang terjadi, rohnya tidak bertumbuh. Karena sesungguhnya, saudara-saudara, semua yang fisik ini sebenarnya untuk membantu jiwa berfokus kepada Allah, supaya roh itu mendapatkan jalan, kemudahan untuk mempengaruhi jiwa, pikiran, perasaan kita, untuk kemudian mendengar firman, untuk kemudian terbuka kepada Allah. Jadi sebenarnya yang menentukan adalah keterbukaan kita untuk kita dilawat oleh Roh Kudus, untuk kita dijamah oleh Roh Kudus, supaya karena yang menjadi dewasa, yang membuat kita dewasa adalah roh kita yang kemudian dikuasai. Nah, dikuasai oleh Roh Kudus. Petrus yang sudah melayani bersama dengan Yesus, kemudian dia berusaha untuk membuat Yesus, mempengaruhi Yesus tidak menggenapi kehendak Bapaknya. Saudara-saudara, perhatikan, jiwa yang kemudian dipengaruhi oleh situasi dan keadaan yang tidak kondusif, yang kadang-kadang itu bisa berupa sakit, penyakit, masalah, situasi keadaan ekonomi kita, itu membuat jiwa kita kemudian menjadi tidak bisa memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Dan pada saat seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Yesus berkata kepada Petrus, "Enyala engkau iblis." Menarik ini. Kenapa yang Yesus usir adalah iblis? Apakah Yesus seolah menganggap Petrus adalah iblis? Tidak. Yesus menganggap apa yang dipikirkan oleh Petrus adalah pikiran-pikiran iblis. Roh iblis. Karena iblis juga roh. Jadi saudara perhatikan, Yesus sedang memperhatikan keadaan jiwa Petrus yang dikuasai oleh pikiran-pikiran iblis untuk menggagalkan rencana Allah. Dan itulah yang diusir, supaya jiwa Petrus kembali memikirkan apa yang dipikirkan oleh Kristus, oleh Allah. Jiwa Petrus kemudian rohnya akan kembali menguasai Petrus. Saudara, jiwa harus diserahkan kepada Allah supaya jiwa tidak binasa. Itu sebabnya ayat 24 mengatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Itu artinya apa? Artinya menyangkal dirinya. Seperti yang saya katakan, jiwa itu ada pikiran, perasaan, kehendak. Pikiran, what I think, apa yang saya pikirkan. Menyangkal tentang apa yang saya pikirkan. What I feel, menyangkal apa yang saya rasakan.
dan kehendak. What I want, apa yang saya mau, menyangkal apa yang saya mau, dan kemudian menyerahkan diri jiwa kita dengan memikirkan what God's think, apa yang Allah pikirkan. Kalau dalam kondisi seperti ini, kalau pekerjaan saya seperti ini, apa yang Allah pikirkan? Kita bergumul, kita berdoa. Ketika saudara mengambil keputusan pasangan hidup, apa yang Allah pikirkan dalam kehidupan? Dan itu kita bicara tentang menyangkal diri di situ. Lalu kemudian kita bukan memikirkan what I feel, kita menyerahkan kepada Tuhan what I feel kepada Tuhan, supaya kita bisa menangkap what He feels, apa yang Dia rasakan, saudara-saudara. Di sini yang saudara-saudara, disinilah penyangkalan diri. Sehingga kemudian kita belajar untuk melakukan bukan what I want, apa yang kita mau, tetapi what God wants, apa yang Allah kehendaki. Saudara-saudara, disitulah kita kemudian menyelamatkan, menyerahkan jiwa kita. Karena kemudian firman Tuhan mengatakan ayat 25, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia justru akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, ketika kita menyangkal apa yang kita pikirkan, menyangkal apa yang kita rasakan, menyangkal apa yang kita mau, dan kemudian menyerahkan semua itu kepada Tuhan, bukan mengabaikan, tetapi mengatakan, Tuhan, ini yang saya pikirkan, Tuhan, ini yang saya rasakan, Tuhan, ini yang saya mau, tetapi Tuhan, aku mau Engkau yang mengambil alih, sehingga yang muncul adalah apa yang Kau pikirkan, apa yang Kau rasakan, sehingga aku mau menyenangkan Engkau, dan apa yang Engkau kehendaki, sehingga aku belajar mengikuti kehendak-Mu. Dan pada waktu itu terjadi, maka berikutnya saudara-saudara, engkau harus siap, karena kita sedang menyangkal diri kita, menyangkal jiwa kita. Maka Yesus mengatakan, memikul salib, engkau akan pikul salib. Tubuhmu akan memikul salib dari keputusanmu untuk sesuai dengan apa yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan rasakan, dan apa yang Tuhan kehendaki. Maka kita akan memikul salib. Tubuh kita akan mengalami satu beban karena mengikuti kehendak Tuhan itu, saudara-saudara. Ada salib. Tetapi jangan khawatir, Yesus kemudian barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jangan khawatir. Kata mengikut aku, yang pertama itu pernyataan adalah barang siapa mau berjalan bersama dengan aku, barang siapa mau mengikuti jejakku, lalu kemudian dia harus menyangkal dirinya, dia harus memikul salibnya dan mengikut aku. Kata mengikut aku yang kedua itu berarti mau berjalan bersama dengan aku. Artinya saudara, ketika engkau memikul salib, engkau tidak pikul salib sendirian. Kristus sedang berjalan bersama dengan engkau. Itu sebabnya saudara-saudaraku, Paulus berkata di dalam Filipi pasal 4 ayat 12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelemahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ini dia ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara dan saya tidak berjalan sendirian. Jiwamu tidak berjalan sendirian, karena engkau akan berjalan bersama dengan Roh Kristus. Dan Roh Kristus itu siapa? Roh Kristus itu adalah Roh Kudus, saudara-saudara. Roh Kristus adalah Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk kita kemudian jiwa kita yang tadi terdiri dari pikiran, perasaan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita mau itu diganti dengan apa yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan rasakan, dan apa yang Tuhan mau. Maka tidak mungkin kita melakukannya dengan kekuatan daging kita. Kita akan mampu melakukannya karena kita melakukannya bersama dengan Roh Kudus. Sehingga saudara-saudara, kalau saudara mengalami, ada orang yang mengatakan, kenapa saya kok sulit lepas dari kelemahan ini? Saudara, kemungkinan besar yang terjadi adalah rohmu tidak cukup kuat untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Mungkin kita berjalan dengan pikiran kita sendiri, kita tahu firman Tuhan, tetapi
harus ada kuasa Roh Kudus. Kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga Roh Kristus itu menolong kita untuk mengikut Dia, berjalan bersama dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan ini. Saudaraku, kita akan meresponi firman Tuhan. Saudara, setiap firman yang datang itu perlu diresponi. Sebab di dalam disiplin bercermin, ketika Anda bercermin, lalu Anda tidak meresponi dari apa yang Anda lihat, maka seperti kata firman Tuhan, maka Anda bisa saja menjadi pendengar saja. Jadi mari kita akan meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan pujian ini. Ku mau sepertimu Yesus, bagaikan bejana yang siap dibentuk. Saudara, jangan pernah kita berpikir bahwa it is done. Proses pembentukan itu terus terjadi sampai kita menghembuskan nafas terakhir. Karena sebenarnya dari waktu ke waktu saudara dan saya selalu diperhadapkan kepada pilihan. Dan setiap kali kita belajar mengenal kehendak Tuhan. Dan bukan itu saja, tetapi melalui hidup kita Tuhan percayakan orang-orang di sekitar kita, yang melalui hidup kita mereka akan melihat Tuhan dalam hidup kita. Mari kita akan menyanyikan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Oh, haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alatmu, oh haleluya, dalam rumahmu. Bila kita rindu untuk kita menjadi perabot Tuhan yang dipakai oleh Dia, di tanganmu bentuklah seluruh kehendakku, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus, amin. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Biarlah ini jadi kerinduanmu. Amin. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Saudaraku, saya mau mengajak kita menyanyikan pujian ini dan membayangkan Tuhan memberikan kita hidup beberapa tahun yang akan datang. Katakanlah 20 tahun, 30, 50 tahun. Tapi saya mau mengajak kita menyanyi pujian ini. Katakan Tuhan memberikan kita waktu beberapa tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang. Dan kita menyanyi pujian ini seperti kita sedang menyerahkan hidup kita yang 50 tahun yang akan datang itu. Ku mau sepertimu Yesus. Sampai nafas terakhir Tuhan panggil kita, kita bisa mengatakan Tuhan, aku mau sepertimu Yesus. Nyanyikan pujian ini sebagai doa di hadapan Tuhan, sebagai penyerahan di hadapan Tuhan. Menyerahkan hidup kita, menyerahkan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Oh syukur.
dalam setiap segenap jalanku, memuliakan nama-Mu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami menyerahkan setiap hidup kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Hidup ini begitu berharga. Engkau telah memberikan kami nyawa, kehidupan itu ya Tuhan. Dan firman-Mu mengajarkan kepada kami, apabila kami justru berusaha mempertahankan nyawa, mempertahankan jiwa, justru kami akan kehilangan. Itu bukan berarti kami memberikan nyawa kami ini dengan sembarangan, tetapi itu hanya berarti sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami diajar bahwa kami belajar untuk menyerahkan jiwa kami ini kepadamu. Maka firman Tuhan mengatakan kami akan memperolehnya. Ada sesuatu yang secara roh kami akan mengalaminya. Kami akan mengalami kepuasan, kami mengalami kebahagiaan, kami mengalami damai sejahtera. Jiwa kami itu menjadi kuat di dalam Engkau Tuhan. Kami mau berdoa supaya Tuhan Kau menolong setiap kami. Untuk Tuhan celikkan mata kami, untuk kami dapat melihat mana yang utama dan mana yang secondary. Dan bukan justru sebaliknya, kami mengutamakan yang secondary dan mengabaikan yang primer, yang utama di dalam hidup kami. Kami mau berdoa, Tuhan Engkau menolong ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap kami yang sudah dengar firman-Mu. Dan biarlah Tuhan memeteraikan firman-Mu ini, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan demi nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudaraku, kami akan menyampaikan pengumuman untuk sepanjang satu pekan ini. Hari Selasa nanti akan ada pertemuan di antara para KTB leaders. Kami akan berusaha dari beberapa hari Selasa ini kami akan pakai untuk merapatkan barisan, berdoa bersama-sama, membicarakan tentang pekerjaan Tuhan. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk terus mendoakan, karena kita percaya bahwa ketika kita bersatu hati, maka ada sesuatu yang terjadi. Demikian juga nanti hari Kamis akan ada komunitas tumbuh bersama. Saudara bergabung masih secara online sampai minggu ini. Doakan dalam beberapa waktu yang akan datang kita akan segera onsite saudaraku. Dan kalau pemerintah sudah memberikan kode-kode, tanda-tanda antigen, PCR, tidak perlu lagi perjalanan. Apa itu artinya? Artinya kita harus berdampingan dengan kondisi yang ada, dan kita berdoa supaya Tuhan memberikan kita kondisi fit dan semua dapat berjalan dengan baik. Demikian juga saudara, silahkan saudara-saudara memberikan persembahan korban persepuluhan, misi di rekening yang ada di bawah ini, di QR. Dan biarlah saudara ketika memberikannya dengan sukacita. Karena firman Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang cheerful giver, orang yang memberi dengan sukacita. Dan Tuhan Yesus berkati apa yang saudara sudah korbankan, berikan untuk Tuhan. Demikian juga waktu, tenaga yang kau berikan tidak akan pernah sia-sia. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan saya akan meminta Marisa bisa berdoa untuk menutup ibadah kita pagi hari ini, dan nanti saya akan menutup dengan doa berkat. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak atas berkat-Mu pada siang hari ini ya Tuhan. Amen. Kalau kami boleh bersatu hati Tuhan, berkumpul untuk meninggikan nama-Mu saja ya Tuhan dalam ibadah pada minggu hari ini ya Tuhan. Tuhan, Kau yang berkati Tuhan dan sertai setiap kami Tuhan yang melihat, menonton ibadah ini ya Bapa. Supaya Tuhan kami hari ini mendapatkan hikmat yang daripada Engkau saja ya Tuhan. Amen. Firman Tuhan pada hari ini Tuhan biar
terparti dalam setiap hati kami ya Tuhan, dapat juga kami lakukan dalam setiap kegiatan kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat-Mu, jemaat SIF Surabaya ini hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Yesus. Saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Diberkatilah engkau yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Diberkatilah hubunganmu, diberkatilah rumah tanggamu, dan diberkatilah pekerjaan yang kau kerjakan dengan setia dalam perkara-perkara kecil dan berharap kepada Tuhan saja. Karena berkat itu adalah bagian dari janji Tuhan. Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Dan biarlah diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah studimu, diberkatilah masa depanmu. Engkau yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Engkau yang sedang kekurangan, Tuhan berikan jalan keluar untuk engkau menerima penyediaan, pemeliharaan dari Tuhan yang ajaib. Bahkan engkau yang sedang menanti-nantikan jawaban Tuhan, biarlah Tuhan menguatkan imanmu untuk percaya Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan lebih daripada itu, biarlah Tuhan tutup bungkus engkau dengan perlindungan dan penyertaannya yang sempurna, sehingga di dalam segala keadaan engkau tidak takut bahwa Tuhan menyertai engkau. Dan terimalah seluruh berkat Tuhan ini di dalam damai sejahtera Allah Bapa serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput setiap kita orang yang percaya dan setia kepada firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, happy Sunday saya ucapkan kepada kita semuanya. Dan terima kasih juga buat para pelayan Tuhan yang sudah melayani setia sampai hari ini. Tuhan berkati kita semua. Amin, haleluya.